Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Alika dari Prodi TRVL semester 1. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada pada komputer. Nah, di kehidupan kita yang sehari-hari ini kita tidak akan lepas dari yang namanya komputer. Di semua bidang sekarang sudah menggunakan komputer, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan, semua sudah menggunakan komputer. Nah, komputer yang kita gunakan ini memerlukan komponen-komponen untuk beroperasi. Nah, jadi sini saya akan menjelaskan komponen-komponen komputer yang dimana komponen komputer ini terbagi menjadi dua, yaitu hardware atau perangkat keras dan software yaitu perangkat lunak. Nah, hardware ini ialah komponen komputer yang dimana komponennya itu dapat kita lihat serta kita sentuh. Contohnya itu seperti motherboard, CPU, RAM, hard disk atau SSD, PSU, dan GPU. Jadi yang saya jelaskan selanjutnya adalah motherboard. Motherboard ini adalah komponen utama komputer yang menghubungkan dan mengatur komponen-komponen yang lainnya seperti GPU, RAM, dan GPU. Nah, sebagai komponen utama yang menghubungkan, jadi fungsinya adalah sebagai penghubung komponen-komponen, itu udah pasti. Nah, yang kedua, mendistribusikan daya listrik ke komponen lain itu. Dan yang ketiga ialah mengatur aliran data antar komponen. Segitu penjelasan saya tentang motherboard. Dapat dilihat contoh dari bentuk motherboard itu seperti apa. Di bawah saya itu sudah ada gambar dari contoh motherboard itu seperti apa. Baiklah, sekarang kita masuk ke CPU atau Central Processing Unit. Ya, di mana CPU atau Central Processing Unit ini adalah otak dari komputer yang bertugas memproses data dan instruksi. Nah, jadi tugas utamanya itu memproses data, semua instruksi dan data dari perangkat lunak dan mengordinasikannya ke berbagai komponen lain agar komputer dapat berfungsi. Ibaratnya ya ini CPU ini kayak di manusia itu otak gitu, kayak otaknya komputer gitu. Nah, jadi CPU ini contoh dari CPU seperti Intel Core, Intel Core 3, Intel Core 7, Intel Core 9 atau AMD Ryzen gitu. Itu adalah contoh dari Intel Core. Ya, untuk gambarnya bisa dilihat di bawah sini ada gambar dari eh, CPU itu. Sekarang kita masuk ke RAM atau Random Access Memory. Jadi RAM ini adalah memori penyimpanan data sementara yang digunakan komputer untuk menjalankan aplikasi dan memproses data secara cepat. Nah, jadi RAM ini berfungsi sebagai ruang kerja gitu untuk CPU yang tadi saya jelaskan, yaitu Central Processing Unit atau otak komputer. Nah, RAM ini jadi ruang kerja untuk CPU ini. Jadi untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang aktif kita gunakan. Jadi kita lagi menggunakan aplikasi. Nah, itu si RAM itu yang bekerja sebagai ruang kerjanya untuk CPU. Jadi disitulah gunanya RAM. Nah, untuk bagaimana bentuk RAM pada komputer ataupun laptop, ini kita dapat lihat gambarnya di bawah sini. Nah, ini adalah gambar dari bentuk gambar dari RAM. Seperti itulah bentuknya. Oke, sekarang kita masuk ke hard disk atau SSD. Jadi, hard disk atau SSD yaitu Solid State Drive adalah komponen yang berfungsi untuk menyimpan semua data digital seperti sistem operasi, aplikasi, dokumen, foto, dan video secara permanen. Nah, namun ada perbedaan utama antara si hard disk drive ini dengan si SSD atau Solid State Drive. Nah, itu ada perbedaan yang cukup signifikan, yang cukup nampak gitu. Jadi perbedaan antara SSD dan HDD ini terletak pada teknologi penyimpanannya, kecepatan, ketahanan, ukuran fisik, dan harganya. Yang dimana SSD menggunakan memori flash tanpa bagian bergerak sehingga lebih cepat dan hemat daya. Nah, sedangkan HDD ini masih menggunakan piringan magnetik yang berputar dengan kepala mekanis untuk membaca dan menulis data. Jadi untuk perbedaan teknologi udah cukup jauh, lebih unggul SSD daripada HDD ini. Jadi kalau untuk kita melihat gambarnya, SSD itu kayak macam berupa kartu memori, sementara
HDD ini kayak macam ada piringannya gitu di tengah itu kan, dapat dilihat gambarnya yang HDD itu kayak ada macam piringan yang bergerak gitu di tengah-tengahnya. Jadi intinya memang tugas mereka sama, yaitu untuk menyimpan semua sistem operasi atau kayak aplikasi dokumen gitu. Cuman dengan teknologi yang berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke PSU atau Power Supply Unit, yang dimana Power Supply Unit adalah komponen perangkat keras yang atau hardware yang berfungsi mengubah listrik AC, yaitu listrik yang arusnya bolak-balik dari stop kontak menjadi DC atau arus yang searah yang dibutuhkan oleh semua komponen komputer. Nah, jadi PSU ini memastikan pasokan daya yang stabil dan aman untuk motherboard, CPU, dan komponen lainnya. Jadi kalau nggak ada si PSU ini, listrik yang masuk ke dalam komputer itu tidak stabil dan bisa saja menimbulkan yang namanya kalau apa itu kontak gitu, jadinya listriknya itu tidak stabil. Jadi itulah gunanya PSU itu, menstabilkan listriknya menjadi DC yang dimana arusnya itu menjadi searah, tidak AC yang arusnya bolak-balik. Jadi itu dia fungsi dari PSU. Untuk gambar dari PSU ini kayak mana dapat dilihat di bawah, ada gambarnya. Seperti itulah bentuk PSU yang ada pada komputer. Oke, sekarang kita masuk ke GPU atau Graphic Processing Unit. Yang mana Graphic Processing Unit ini adalah sebuah chip khusus yang dirancang untuk mempercepat pemrosesan grafis dan visual pada komputer. Nah, jadi GPU ini atau Graphic Processing Unit itu membantu CPU dengan menangani kayak tugas-tugas yang intensif gitu, seperti rendering gambar dan video, serta memungkinkan kayak kinerjanya untuk gaming itu lebih baik, untuk pengeditan video lebih baik, dan ada tambahan kecerdasan buatan atau AI. Nah, kita kan sering melihat tuh YouTuber yang lagi main game itu, YouTuber gaming gitu kan, pasti memakai GPU ini yang sering bilang bisa disebut tuh, kalau contoh GPU ini salah satu contohnya adalah RTX ya, RTX 4000 gitu, RTX 4090, 5090. Nah, jadi semakin tinggi angkanya, semakin baguslah GPU itu. Jadi contoh GPU yang saya sebutin tadi seperti GeForce RTX, RTX 4070, atau ada juga yang AMD Radeon seperti RX 7900, 7900 tuh. Nah, itu adalah contoh dari GPU ini. Sekarang kita masuk ke software atau perangkat lunak. Jadi tadi kan saya sudah menjelaskan tentang hardware atau perangkat keras. Nah, sekarang ini adalah kebalikannya, yaitu software atau perangkat lunak. Nah, ya kebalikannya dia, kalau tadi kan hardware kita tuh perangkat keras, itu bisa kita lihat dan kita sentuh. Namun untuk software ini hanya bisa kita lihat, tapi tidak bisa kita sentuh. Jadi dia komponen komputer yang berisi sekumpulan program instruksi data gitu, data instruksi yang digunakan untuk menjalankan komputer dan perangkat digital yang ada di komputer. Jadi untuk software, komponen software ada operation system atau OS, kemudian ada application, dan ada utility. Jadi titik itu adalah contoh dari software atau perangkat lunak. Nah, jadi sekarang kita masuk ke OS atau Operation System. Operation System ini adalah perangkat lunak dasar yang berfungsi sebagai perantara antara perangkat keras komputer dan kita sebagai penggunanya. Serta OS ini mengelola seluruh sumber daya perangkat keras dan lunak. Dia kayak mengelola semua sumber daya yang ada di perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi OS ini memungkinkan kita untuk menjalankan aplikasi, mengelola data, dan berinteraksi dengan perangkat melalui antarmuka yang mudah digunakan. Jadi untuk contoh-contoh operasi sistem ini ada seperti Windows, Linux, dan macOS, yang dimana yang paling sering kita gunakan untuk kegiatan kita sehari-hari, yang paling sering digunakan orang itu Windows, karena dia friendly gitu, kayak bisa digunakan untuk semua orang, untuk pemula, untuk programmer, untuk pekerja gitu. Windows ini lebih ramah, sementara untuk Linux ini lebih ramah ke pengguna
pemrogramer atau programmer yang lebih sering menggunakan Linux. Sekarang kita masuk ke aplikasi. Aplikasi ini adalah program perangkat lunak yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas spesifik yang membantu kita sebagai pengguna untuk melakukan pekerjaan dan menyediakan layanan kepada pengguna gitu. Nah, jadi aplikasi ini ibaratnya perangkat lunak yang kita gunakan untuk membantu kita dalam kehidupan sehari. Contohnya kalau kita analogikakan gitu kan, komputer, laptop ataupun HP yang kita gunakan itu adalah sebuah rumah. Nah, tapi aplikasi ini adalah alat-alatnya seperti meja, kursi atau televisi yang kita gunakan untuk melakukan kegiatan kita. Jadi seperti itulah analoginya. Aplikasi ini adalah barang-barang perabotan yang ada di rumah itu. Rumahnya ini adalah contohnya rumah ini komputer gitu. Nah, contohnya kayak aplikasi yang kita gunakan untuk berkomunikasi itu seperti WhatsApp, telepon, Telegram. Kemudian aplikasi yang kita gunakan untuk hiburan kayak video game, YouTube ataupun Spotify untuk kita mendengarkan musik. Ada banyak lagi contoh aplikasi-aplikasi di mana aplikasi itu intinya membantu kita dalam membantu kita melakukan tugas kita atau memberikan kita layanan gitu. Jadi itu adalah pengertian dari aplikasi. Oke, sekarang yang terakhir adalah utility. Utility ini adalah perangkat lunak sistem yang dirancang untuk membantu menganalisa, mengonfigurasi, dan mengoptimalkan, serta memelihara komputer agar beroperasi dengan lebih aman dan efisien. Jadi contohnya itu seperti antivirus yang melindungi komputer kita dari virus atau dari hal-hal yang mengganggu gitu. Kemudian disk clean up dan ada backup software atau backup dari perangkat lunak. Jadi intinya utility ini kayak perlindungan gitu, kayak melindungi atau memelihara komputer kita agar lebih aman, lebih efisien. Nah, intinya sebagai pelindung utility ini. Oke, segitu saja penjelasan dari saya tentang komponen-komponen yang ada pada komputer, mulai dari hardware hingga software. Terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.